Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai dan memberkati setiap kita. Mari kita dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa dan roh kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah raya pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Oleh karena Dia berkuasa, oleh karena Dia punya otoritas, dan oleh karena kasih-Nya pula lah Dia telah menyelamatkan setiap kita. Dan oleh sebab itu Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk disembah, ditinggikan, dimuliakan. Dan kiranya di tengah-tengah ibadah raya pagi hari ini, turunlah atas kita sekalian, jemaat yang adalah milik Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Berkat, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh kembali meninggikan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi ini kita boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ampun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Kau ku Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah.
haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau teramat baik, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidup kau setia, sepanjang hidupku kau sepanjang hidup kau sangat baik, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami memuliakanmu Tuhan, haleluya. Kau sangat baik, kau teramat baik, haleluya. Kami memuliakanmu Tuhan, kami siap memujimu, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau amin, haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Kau Tuhan, karena Engkau teramat baik dan sangat baik dan terlalu baik buat setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan telah mengantar setiap jemaat untuk datang ke rumah Tuhan, bersukacita, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sementara kami akan tinggalkan apa yang ada di belakang kami masuk ke hadirat Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan akan Engkau. Sertai setiap jemaat pagi ini, mereka boleh membawa hati mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan akan menyertai ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Roh Kudus memberkati ibadah kami pagi ini sampai usahanya nanti. Inilah doa syukur kami pagi ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita siap yang memuji Tuhan, katakan amin. Pagi hari ini kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, haleluya.
seumur hidup. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Masukkan cintaku kan menari, amin, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, amin. Setiap pagi rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Memuji, aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji, aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, amin, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya di surat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Setiap kita pasti merasakan senang, amin. Tapi seringkali kesenangan dunia yang dunia berikan pada kita seringkali membawa kekecewaan buat setiap kita. Dan Tuhan kita memberi kesenangan yang tidak pernah layu, baik hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Karena kesenangan yang Tuhan berikan akan selalu membawa kepada kita senang, dan terus merasakan akan kesenangan Tuhan. Kesenangan surga selalu ada dalam hati kita, amin. Kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesenangan surga ada dalam hatiku, kesenangan surga Tuhan berikan padaku. Kesenangan surga yang tidak akan layu, senang, senang, senang selalu. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang, haleluya.
dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Sebab itu puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan yang ku rasa sekarang ini, haleluya. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Sebab itu puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan biarlah apa yang telah kita kembalikan kepada Tuhan boleh memperluas akan rumah Tuhan, bahkan menjadi kesaksian buat gereja kita, sehingga gereja kita boleh dipermuliakan oleh Tuhan. Kita bawa persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Nanti Bapak Kasturi akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Pagi ini kami anak-anakmu merasa sukacita karena memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, kami membawa persembahan kepadamu, jemaatmu pada pagi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sebelum Engkau pakai ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga apapun yang kami bawa persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk
hamba-Mu yang mengelola Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berikan hikmat sehingga hamba-Mu ini benar-benar menjalankan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati keluarganya, memberkati setiap pergumulannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami persembahkan atau kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk sebentar kita boleh mendengar firman Tuhan, baik itu berupa nasihat maupun pesan-pesan Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati dengan baik, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa yang memberkati setiap kita. Dan firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi yang terutama kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang terbaik di dalam kehidupan kita, baik hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya ajak jemaat untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, aku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Ku berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan. Kami silakan Bapak Bari jangan berfirman Tuhan. Haleluya. Pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku.
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan syukur saat pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami yang boleh kami naikkan padamu pada pagi hari ini Tuhan, boleh memperkenan hati Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami, hamba-Mu sepenuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini sangat memberkati kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan. Salam, haleluya. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6 demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, renungan pada kesempatan pagi hari ini akan saya beri tema model orang Kristen. Model orang Kristen. Apapun yang ada di dunia ini kelihatannya, tampaknya itu selalu ada modelnya. Apapun yang boleh kita lihat itu ada modelnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Coba kita akan melihat diri kita, melihat yang ada di sekitar kita. Mungkin kanan, kiri, depan, kalau belakang enggak usah nanti dalam noleh. Coba kita perhatikan satu persatu. Siapa yang ada di depanmu, siapa yang ada di kirimu, siapa yang ada di kananmu. Kita akan melihat bahwa mereka memiliki model yang berbeda-beda. Dari ujung rambut sampai telapak kaki di bawah sana, itu selalu ada modelnya. Rambut kita bermodel-model. Dari sononya sudah dikasih yang asli, tapi kita bisa buat model sendiri. Kalau kita potong di tukang potong itu, di sana terpapang gambar potongannya, modelnya. Mungkin ditanya, seperti apa Mas? Seperti apa Mbak? Dan lain sebagainya. Mungkin tidak hanya potongannya, modelnya, tetapi mungkin diberi warna. Itu kan model. Itu kan model. Ke bawah
ke depan. Bagaimana model kita? Utamanya untuk ibu-ibu, untuk wanita. Membuat model yang begitu menarik, yang membuat model yang begitu tampil cantik. Alisnya dibuat model. Ada yang dibuat nanggal sepisan, ada yang buat nanggal 5, ada yang dibuat nanggal 17 dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Ada yang ingin tebal, ada yang ingin tipis. Saya cuma khawatir ketika membuat model alis itu kemudian terburu-buru dan yang satu sudah selesai, satu belum, kemudian kelupaan dan berangkat ke gereja. Menjadi lucu, tapi tidak ada. Pipinya juga bermodel, bibirnya juga bermodel, bajunya yang kita pakai juga bermodel-model. Coba tengok kiri, oh modelnya gitu. Tengok kanan, modelnya gitu. Itu baju. Terutama ibu-ibu. Paduan suara itu kalau sudah membahas seragam, kalau sudah membahas seragam, latihannya itu mungkin hanya 1/4 jam, membahas seragamnya mungkin 1 jam belum selesai. Tanya tuh Cik Hana. Apik ngene lho, apik ngono lho, apik ngono lho. Dan lain. Enggak jelek, baik karena semua demi kebaikan. Itu model. Terutama wanita itu banyak model dalam pakaian. Ada model yang begitu long dress, model yang pendek, ada model you can see dan lain sebagainya. Pirsa nggih you can see? Sing sekolah ngerti ya you can see iku. You iku kamu, can iku dapat, see itu melihat. Jadi nak bajunya you can see itu berartinya kamu dapat melihat. Melihat siapa? Melihat saya. Melihat apa ya? Keleknya. Kan gitu. You can see itu kan begitu. Itu baik ya, model. Dan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu bahwa model itu selalu berubah-ubah. Rumah dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kendaraan juga demikian. Selalu berubah-ubah, modelnya selalu baru dan selalu baru. Tidak salah, karena memang dunia itu seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku yang dalam Tuhan, apakah orang Kristen juga ada modelnya? Apakah orang Kristen juga ada modelnya? Mari kita akan melihat dalam Alkitab kita masing-masing, apakah orang Kristen itu juga beraneka model? Apa cuma satu? Kita buka di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Yudas berkata, apakah yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
Apakah ini model orang percaya? Apakah ini model orang Kristen? Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, Yudas Iskariot ini adalah murid Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Yudas Iskariot ini dipercaya oleh Tuhan sebagai bendahara, pengelola keuangan di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ayat tadi kita baca bahwa Yudas Iskariot yang sudah setia kepada Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, tetapi rupanya memiliki satu perbedaan bersama dengan murid-murid yang lain, bahwa dia datang kepada imam-imam dan menawarkan Yesus, ingin menyerahkan Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan jelas bahwa Yudas Iskariot menjual Yesus. Apa imbalannya? Uang. Dikatakan di sana, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Apa saudaraku? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Kalau boleh saya katakan, inilah model orang Kristen yang pertama, yaitu model orang Kristen cinta uang. Dia tidak peduli Yesus Sang Juru Selamat, tidak peduli Yesus yang begitu pembuat mujizat, penolong, yang menyertai senantiasa dalam hidupnya, yang memberkati di dalam hidupnya. Dia tidak peduli. Dia tidak mengingat saya muridnya yang setia, saya yang selalu besertanya kemana-mana bersama Yesus. Tetapi dengan mudahnya menjual Yesus kepada para imam seharga 30 uang perak. Tidak seberapa. Kalau saya melihat buka-buka itu 30 uang perak itu kira-kira seharga 5 atau sampai 6 juta rupiah saja. Tapi saya kurang detail kebenarannya, tetapi tidak seberapa lah. Tetapi itulah yang diterima oleh Yudas Iskariot ketika menyerahkan Yesus. Dan mulai saat itu, Yudas Iskariot mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, sudah ada transaksi jual beli, bahwa Yudas Iskariot menjual Yesus kepada para imam dengan 30 uang perak. Bahwa Yudas Iskariot menukarkan dengan uang atau mungkin dengan harta dan lain sebagainya. Dia tidak mungkin cinta lagi kepada Tuhan karena lebih cinta kepada uang. Ditukar dengan uang. Mungkin di antara kita pun enggak loh ya, enggak. Mungkin di sana kok, maaf ya, bukan di antara kita. Kalau di antara kita kan kita enggak. Mungkin di sana ada juga orang-orang Kristen, orang percaya yang seperti Yudas Iskariot, menukarkan Yesusnya dengan uang, menukarnya Yesusnya dengan harta benda dan lain sebagainya.
Dia terima harta bendanya, dia terima uangnya, dia menikmati segala sesuatu, kemudian meninggalkan Tuhan. Ini sama dengan Yudas Iskariot. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan dari tempat ini, jangan sampai keimanan kita itu diukur karena uang atau karena harta benda. Amin, saudara. Jangan diukur karena uang. Jangan diukur karena harta. Uangnya banyak, setia. Uangnya habis, macet kesetiaannya. Segala sesuatu ada kecukupan, pelayanannya berapi-api. Ketika semuanya bangkrut, geledak. Ora Yesus-Yesusan, ora pelayan-pelayanan, bukan seperti itu. Dah, itu biar berlalu. Kemudian selanjutnya, ndak rabar-bar malah. Yang berikutnya kita akan membaca di dalam Matius 2 ayat 7 sampai 8. Pokoknya ya Pak Bari yang melayani banyak firman Tuhan yang kita baca. Masalahnya apa? Saya mengacu nak moco nang omah paling-paling terus ngantuk karena di sini kan tidak mungkin karena sound systemnya yang keras sehingga tidak ngantuk. Kadang-kadang kaget kayak zamane Mas siapa? Randy. Ngageti ya. Enggak. Kita akan baca di Matius 2 ayat 7 sampai 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun, Herodes maksudnya, datang menyembah dia. Model orang Kristen yang kedua saya berikan sebutan orang Kristen yang pura-pura. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, cerita Natal ini, orang Majus itu melihat bintangnya. Dan ketika ia melihat bintangnya, orang Majus ini mencari, bertanya ke sana kemari. Dan saat itu juga bertanya kepada Raja Herodes tentang kelahiran seorang raja, tentang kelahiran Yesus Kristus. Pendek cerita, ketika dia bertanya kepada Herodes, maka sana dikatakan, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, mengenai Yesus itu, raja yang lahir itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah dia. Herodes ngomong sama orang Majus itu, goleki. Engko nak wis ketemu engko lapor aku meneh, aku juga mau menyembah dia. Apakah seperti itu? Ada yang berani jawab? Apakah isi hati yang sebenarnya Herodes seperti itu? Halo? Luar biasa. Enggak. Kita baca di dalam Matius 2 ayat 13. Sebenarnya isi hati Herodes itu seperti apa? Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes yang ngomong sama orang Majus ingin mencari dan menyembah tadi, karena Herodes kata Tuhan akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Berarti ngomongnya sama orang Majus, aku juga mau datang menyembah kepada dia, itu hanya pura-pura. Tidak sesungguhnya. Kenapa? Herodes itu ketika dia mendengar seorang raja lahir, dia merasa takut, merasa tersaingi. Waduh, kok ana raja lahir iku sapa meneh iki? Dia akan kehilangan tahtanya, akan kehilangan, dia akan mungkin takut karena ada generasi lahir yang akan mungkin menggeser kedudukannya, saudaraku. Itu sebabnya saya katakan Herodes itu hanya pura-pura. Adakah di antara kita yang maaf, kok di antara kita wae sing tak omong yuk. Jangan, di sana adakah mungkin ada orang yang pura-pura? Orang Kristen yang pura-pura. Artinya apa pura-pura itu? Apa yang diperkatakan dengan orang itu di depannya dengan apa yang diperkatakan orang itu di lain tempat itu berbeda. Biasanya orang seperti itu adalah ingin mencari muka. Ingin mencari muka. Nggak usah mencari muka. Nggak usah bermuka dua. Wis duwe siji iki wae lho. Iki wae biayanya mahal untuk merawat. Engko nak duwe muka dua lebih mahal lagi. Nggih mboten. Bedake pira, pensile pira, lipstike pira, minyak wangine pira. Mahal. Itu hanya muka satu, ngantek muni rai. Lah nak bermuka dua apa ora mahal? Maune minyake sak sempretan crit, nak mukanya dua jadi crit. Kalau mungkin membuat alisnya itu begitu cepat, muka satu, muka dua, dadak tambah lagi. Itu sebabnya jangan sampai kita mencari muka atau memiliki muka dua. Di dalam Roma 12 ayat 9 mengatakan, Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sana ada orang percaya yang modelnya model cinta uang, harta benda. Di sana ada orang Kristen modelnya itu model pura-pura, bermuka dua. Jangan. Seperti di dalam Matius 22 ayat 15, kita akan baca di sana. Ya, kita akan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Enggak gitu ya, salah ini ya, mungkin. Maksud saya begini, di dalam ayat itu mengatakan, mungkin salah tulis saya konsepan saya, yang mengatakan bahwa sebab engkau tidak mencari muka, Yesus itu tidak mencari muka.
ngene iki wajar wong tuwa. Ameh nulis Matius, Markus dadi Matius, ameh nulis A dadi B, wong tuwa. Mulakno pakaiane ya nganggo pakaian lansia. Dhewe nah iku ora lansia, masih jring-jring. Intinya apa? Bahwa Yesus itu tidak mencari muka. Apa yang dikerjakan Tuhan itu sungguhlah dengan ketulusan hatinya. Itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan baca lagi di dalam, wah akeh banget ya. Matius 27 ayat 21 sampai 23. Ada yang karena harta, uang, hanya yang pura-pura. Kemudian yang ketiga ini adalah model orang percaya hanya ikut-ikutan. Model orang percaya ikut-ikutan. Mudah-mudahan tidak keliru aku nulis iki. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ikut-ikutan. Pilatus sebagai wali negeri, pemimpin besar, ketika mengadili Yesus, ketika menghadapi dengan Yesus, kalah dengan massa. Seharusnya dia punya otoritas, punya kekuasaan. Seorang pemimpin harus menentukan A atau menentukan B atau menentukan C. Tetapi ketika kita baca tadi dengan jelas, wali negeri menjawab kepada mereka, siapa di antara kedua itu yang harus kehendaki kubebaskan? Di situ ada juga Barabas. Dan orang banyak itu mengatakan Barabas. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Pilatus tidak menemukan hal-hal yang layak untuk Yesus dihukum. Tetapi orang banyak itu selalu berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Apa Pilatus katanya? Ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, seharusnya dia mempunyai ketetapan, dia harus mempunyai keputusan sendiri yang harus kuat sesuai dengan fakta, bukan ikut-ikut kata orang, tetapi harus mempunyai fakta sendiri bagaimana orang itu layak dihukumkah atau tidak, layak menerima hukumankah atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Pilatus mengikuti massa yang pada saat itu harus meneriakkan supaya Yesus disalibkan. Sebenarnya di sana sudah ada perjalanan yang begitu terang bagi Yesus untuk tidak menerima hukuman. Tetapi karena Pilatus itu tidak tegas, Pilatus itu tidak punya keputusan sendiri, Pilatus itu menyerahkan kepada mereka. Akhirnya Yesuslah yang menjadi
kurban untuk disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan? Dia tidak menemukan kejahatan apa-apa. Pilatus setelah meneliti laporan-laporan yang masuk, Pilatus tidak menemukan kejahatan apa-apa. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Salah apa? Saudaraku, orang menemukan kesalahan, tetapi mereka makin keras. Dikatakan makin keras berteriak. Bagaimana? Untuk Yesus disalibkan. Ini Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan. Seharusnya Pilatus punya ketetapan, punya keputusan sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Kalau seorang penentu hukum atau seorang yang harus menetapkan suatu perkara kemudian anut wong liya tidak berdasarkan fakta, lah repot. Terus seperti ini kalau mungkin dikatakan pemimpin cap opo. Pemimpin cap opo. Tidak punya pendirian sendiri. Mari, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, janganlah kiranya menjadi orang percaya, orang Kristen yang pura-pura atau ikut-ikutan atau tergantung hanya karena uang dan harta. Tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang tulus, orang Kristen yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, memiliki perbuatan baik untuk menghormati dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang keempat, ini saudaraku, yang selalu diharapkan oleh Tuhan tentunya, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita, nak kiwani aku, kita, nak mau rawani aku, mau balik ke keceplosan, maaf. Nah iki wani aku, kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Matius 26 ayat 6 sampai 7. Matius 26 ayat 6 sampai 7. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, kisah ini sudah sangat terkenal di kalangan kita sebagai orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Apa respon daripada murid-murid Tuhan? Ketika ada seorang perempuan yang menuangkan minyak kepada Yesus, apa respon daripada murid-muridnya? Ribut, saudaraku. Murid-muridnya ribut. Iki piye to minyak iki larang di ini sing iki. Lah apa kok dienggo hura-hura, dienggo dicurahkan kepada Yesus yang tidak ada artinya. Murid-muridnya ribut, saudaraku. Tapi ketika murid-muridnya ribut, Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebab
ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ini menenangkan muridnya yang ribut pemborosan iki. Minyak oleh golek ngumpulno duit pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun, mungkin mosok cuma dicurahkan kepada kepala Yesus. Akhirnya Yesus menenangkan. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan. Atau mungkin ada model lagi, nanti dicarilah di rumah modelnya apa. Mungkin PR, ketemu orang Kristen di sana, mungkin ada model lain, silakan. Ada PR, tapi ndak usah nanti PR-nya dilaporkan kepada saya, dadak koreksi barang aku kok. Dicari sendiri, direnungkan sendiri. Ada lagi kah kiranya model-model orang Kristen? Ada model karena uang, ada model karena apa tadi? Pura-pura, orang Kristen yang bermuka dua, orang Kristen yang hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, menjadilah orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh. Mari kita seperti perempuan yang tadi kita baca di dalam Matius tadi, kita orang Kristen, orang percaya melakukan perbuatan yang baik. Karena Tuhan katakan, perempuan ini sudah melakukan perbuatan baik kepadaku. Mari kita melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak usah banyak model. Malah engkau suwe-suwe modal madil saudaraku. Tapi satu model saja orang Kristen monggo. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi kita akan tetap setia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, bagaimana kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita kesetiaan kita terpancang dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita, kadang kita kacau saudaraku. Berubah-ubah. Tapi mari kita memiliki hati yang kuat. Bagaimana seperti ayat yang kita baca awal tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini harus kita kunci. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Bukan pakai embel-embel yang lain. Bukan embel-embel harta, bukan embel-embel pura-pura, bukan embel-embel ikut-ikutan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita putuskan di dalam hari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Karena apa saudaraku? Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tahu ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, satu ayat janji aku, satu ayat lagi janji ora tambah neh. Kena tambah neh ling-ling protes nggih. Satu aja. Keluaran 19 ayat 5. Tak tunggu sampai jedul ben kita semua tahu. Keluaran 19 ayat 5. Ini saya temukan ayat ini ketika persekutuan doa pagi. Wah, nah persekutuan doa pagi itu banyak menemukan ayat-ayat yang mulane saudara jangan males-males doa pagi. Amin. Amin. Catat Bu, nggih pulpen Bu. Catat sing amin halo, sing amin halo. Doa pagi itu bisa saja menemukan ayat-ayat yang luar biasa yang jarang kita temukan di rumah. Karena bacanya urut dari awal sampai terakhir wis ping piro iku kanggo kejadian sampai wahyu iku.
Ini saya ketemukan di sini, saya duduknya di sini. Di sini itu Pak Wakijan, ini saya, ini Pak Radio dan seterusnya. Engko malah ngabsen sing doa pagi. Tapi ketika kita doa pagi banyak menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Mas Yulan juga tambah pinter basa Jawa. Ayat yang saya temukan di sana, Keluaran 15 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan, dan berpegang pada perjanjian-Ku, setia apapun yang terjadi, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tak baleni. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, menjadi harta kesayangan Tuhan. Siapa sing ora seneng menjadi harta kesayangan Tuhan? Diperhatikan, dibersihkan, diberkati, ditata. Punya harta kesayangan di rumah? Pasti punya. Lain daripada yang lain, mesti itu yang dipegang dulu, yang dibersihkan, yang ditata, yang diatur, dan sebagainya, yang diperhatikan. Dikatakan kalau kita setia dengan firman-Nya, setia di dalam Tuhan, tidak banyak model di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan, akan terus disayang Tuhan sampai kapanpun. Amin, Dara. Mau disayang Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan? Mau? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini sebagai respon kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai respon kita membaca firman Tuhan. Seperti apakah kehidupan kita, kekristenan kita, kepengiringan kita kepada Tuhan dalam hari kesehari. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Yesus baik bagiku. Ku menutup mata, kau tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu sampai akhir. Waktu selanjutnya aku serahkan pada Pak Pendeta begitu. Ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti. Amin, haleluya, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita melihat diri kita masing-masing. Seperti apa kita di hadapan Tuhan? Seperti apa kekristenan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau justru saat ini kita sedang menjadi orang Kristen yang pura-pura? Kita sedang menjadi orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan. Kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar harta, hanya sekedar hal-hal yang duniawi. Atau kita saat ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasi kondisi yang terjadi, kita tetap setia sampai akhirnya. Kita tidak akan menjual Yesus, kita tidak akan menggadaikan Yesus, kita tidak akan menggantikan Yesus dengan yang lain. Karena jodoh pemuda remaja, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Pertahankan imanmu sampai kepada kesudahannya. Mari kita berperkara dengan Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan, aku mau menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan, aku mau menjadi umat-Mu yang setia. Aku mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Aku mau dan terus mau hidup takut dan taat hanya kepada-Mu. Haleluya, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Seperti wanita. Haleluya, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Firman yang membangun iman kami, firman yang menguatkan iman kami, firman yang mengajar kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan setia hanya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membimbing kami. Ketika kami berkomitmen kepada Tuhan, ketika kami berkomitmen kepada Yesus Kristus, maka yang pasti bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah mempermalukan kami. Karena kasih-Mu yang sempurna itu telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Kasih-Mu yang tanpa batas itu telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami hidup oleh karena Tuhan. Kami mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Kami diberkati karena Tuhan. Kami berhasil karena Tuhan. Kami berbahagia karena Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan mari terus kerjakan hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Lukas Bari yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini. Diberkati dalam keluarga, diberkati dalam segalanya, kesehatan, kekuatan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk kita sungguh-sungguh ya menjadi orang Kristen yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang tidak akan menggantikan Yesus dengan apapun, yang tidak akan menggadekan Yesus, menjual Yesus dengan apapun. Ya, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan khususnya buat rekan-rekan pemuda remaja yang sedang berpacaran, yang sedang berusaha untuk membangun keluarga. Sekali lagi, jangan jual Yesus, jangan gantikan Yesus. Carilah pacar yang seiman, carilah suami istri yang seiman, jangan yang tidak seiman. Ya, kalau mungkin saat ini sedang pacaran, mari belajar. Apakah nanti bisa membuat kita tetap di dalam Tuhan atau justru kemudian membuat kita keluar dari kasih Tuhan. Banyak pengalaman di tempat ini, pacaran akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Jangan, ya
Yesus itu segalanya dalam hidup kita. Jadi tetaplah di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Lukas Bari yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan warta jemaat. Mungkin bisa ditayangkan warta jemaatnya. Tidak bisa? Baik, kalau tidak bisa saya akan sampaikan bahwa kegiatan gereja sepanjang minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada untuk ibadah PWK Selasa, PPK hari Rabu, dan hari Kamis kita akan ada ibadah khusus dalam rangka memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, besok hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 kita akan bersama-sama hadir di tempat ini, di gereja ini dalam ibadah khusus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah akan dimulai jam 5 sore. Ya, sekali lagi ibadah hari Kamis nanti jam 5 sore. Dimohon untuk seluruh jemaat Tuhan bisa hadir. Ya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan dan menjamin hidup kita untuk kita bisa menikmati surga. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi untuk pelayan-pelayan yang ada, Bapak Ibu bisa membaca di dalam warta jemaat, semuanya sudah tertulis di sini. Dan kemudian mulai hari Jumatnya tanggal 15 dan seterusnya selama 10 hari kita akan mengadakan persekutuan doa 10 hari yang di tempat ini. Ya, persekutuan doa pencurahan Roh Kudus mulai hari Jumat dan seterusnya. Itu akan dimulai jam 5 sore. Ya, dimohon dan diundang semua jemaat juga bisa hadir dalam persekutuan doa 10 hari ini. Mari kita bersahati, kita berdoa, kita bersekutu bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan, dan bila kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu sungguh-sungguh juga boleh memenuhi setiap kita jemaatnya di tempat ini, gerejanya di tempat ini, dan sehingga gereja ini akan terus bisa bergerak maju dan lebih lagi dapat mempermuliakan Tuhan. Dan ibadah minggu depan dimulai sore hari, ya, karena minggu ketiga ibadah dimulai jam 4 sore. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rencana di tempat ini tanggal 6 Juni, ya, tanggal 6 Juni 2026 di tempat ini akan diadakan pengobatan gratis, ya, pengobatan gratis, dan ini dari tim dari Korea, ya, dari Korea. Mereka tim kesehatan dari Korea akan hadir di tempat ini untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah akupunktur, ya, akupunktur. Ya, Bapak Ibu bisa baca di LCD, ada banyak yang bisa dilakukan di sana, ya. Dikatakan di sini yang bisa diobati itu nyeri sendi dan bau, linu, panggul, nyeri tulang, kemudian nyeri tulang belakang, nyeri sendi lutut, stroke atau kelumpuhan, kemudian kesleo, kemudian tekanan darah tinggi, ya, hidung hidung tersumbat dan sebagainya. Nanti saya akan share di grup, ya, untuk jenis-jenis penyakit yang bisa diobati melalui akupunktur. Nah, untuk itu Bapak Ibu
yang terkasih di dalam Tuhan, ini diharapkan 100 orang, ya diharapkan 100 orang. Dan kalau mungkin dari jemaat kita di tempat ini belum memenuhi syarat 100 orang, Bapak Ibu bisa getok tular ya kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang, karena ini berlaku untuk umum, tidak hanya untuk orang Kristen tapi berlaku untuk umum. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar sehingga target 100 orang itu bisa terpenuhi. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu diberikan kesempatan nanti bisa mendaftar. Ya bisa mendaftar melalui Pak Koko sebagai majelis bidang misi atau mungkin Pak Gunawan sebagai majelis bidang diakonia atau kepada kami para majelis. Ya Bapak Ibu bisa mendaftar dan kemudian nanti tanggal 6 Juni kita akan bersama-sama mengadakan kegiatan tersebut di tempat ini. Ya. Jamnya pagi ya, biasanya mulai pagi ya. Ya dimulai dari pagi. Yang paling enggak jam 8 itu sudah dimulai sampai dengan selesai. Jadi mari Bapak Ibu luangkan waktu kalau kita pengen sehat, ya ada keluhan-keluhan yang Bapak Ibu rasakan, ya nanti bisa mendaftar untuk diobati dengan teknik akupunktur, ya ini dari Korea, ya jauh-jauh dari Korea datang ke Indonesia dan ini memang tidak hanya di tempat ini tapi juga di beberapa tempat yang ada, ya mungkin di Pati, di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin seperti itu. Jadi mohon didoakan agar semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Itu kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan pagi hari ini tentang pemberkatan nikah. Ya, pemberkatan nikah. Pada tanggal 24 Mei 2026 di gereja akan diadakan pemberkatan nikah Saudara David Surya Raharja, putra dari Bapak Sugeng dan Ibu Suharlin Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, dengan Saudari Vina Alfianti, putri dari Bapak Jasmani dan Ibu Ratia Growong Lor. Pelaksanaan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 hari Minggu jam 1 siang, ya jam 1 siang di tempat ini. Mohon Bapak Ibu mendoakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama hadir di tempat ini memberikan doa, memberikan restu kepada mereka berdua agar pernikahan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mohon Saudara David dan Saudari Vina bisa bangkit berdiri biar semua jemaat tahu, ya mungkin bisa belakang, ya puji Tuhan, mari beri tepuk tangan dan dukung mereka ya agar pemberkatan nikah bisa berjalan dengan baik. Monggo siapa yang menyusul luar biasa, kami tunggu yang menyusul. Ya kalau bisa itu satu gereja dapat satu gereja itu lebih baik daripada cari yang di luar. Kalau yang di luar kadang-kadang tadi salah, kenapa tidak mengenal ya. Di sini ada beberapa teman yang satu gereja menikah, ya luar biasa. Diusahakanlah yang cowok cari aja cewek di satu gereja, enggak usah cari yang lain, banyak di sini. Ya banyak di sini ya. Puji Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan, mungkin ada yang lain tambahan. Pak Jojo, rumah tangga cukup. Yang lain Pak Koko dan sebagainya sudah cukup ya. Baik, kalau cukup mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat berkat-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami diberkati Tuhan, kami disertai, kami ditolong oleh Tuhan. Kami dibimbing oleh Tuhan dalam setiap langkah apapun dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami, Tuhan menolong kami. Di tengah-tengah kesukaran, kesusahan yang kami hadapi, Tuhan menolong kami. Di tengah-tengah kami mengalami kekurangan, di tengah-tengah kami mengalami pergumulan, beban, masalah, persoalan apapun, kami percaya Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menopang kami, memberikan kekuatan, memberikan solusi kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau juga akan terus menolong dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami dalam kuliah kami, Engkau juga menolong, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati anak-anak di tempat ini Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka yang sakit, pulihkan rumah tangga mereka yang sedang menghadapi masalah, pulihkan pekerjaan mereka yang sedang menghadapi kesulitan, pulihkan segala sesuatunya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap persoalan apapun yang mereka alami. Kesulitan apapun, kesukaran apapun yang mereka hadapi. Tumpangkan tangan-Mu, angkat segala beban dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Angkat dari segala persoalan, pencobaan apapun yang ada. Kami percaya di dalam nama Yesus, lepaskan berkat-Mu, lepaskan berkat-Mu, lepaskan berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Agar setiap anak-anak di tempat ini mereka sungguh-sungguh boleh menikmati karya Tuhan, boleh menikmati kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Iman mereka semakin dibangun, iman mereka semakin dikuatkan Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan yang akan campur tangan semuanya. Terima kasih Bapa, satukan kami jemaat-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini sebagai tubuh Kristus. Kami dipersatukan oleh karena kasih Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin saling menolong, saling menopang, saling mendoakan, saling berbagi satu dengan yang lain Tuhan. Kami tidak akan saling menjatuhkan, kami tidak akan saling menjelekkan, kami tidak akan saling memfitnah satu dengan yang lain. Tetapi kami saling membangun iman kami dan kami percaya ketika kami anak-anak di tempat ini bersatu hati di dalam Engkau, maka berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan perintahkan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati para majelis yang ada, para penatua yang ada, berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini apapun itu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah terlibat. Mereka yang mempersembahkan harta mereka, mempersembahkan uang mereka, mempersembahkan pikiran mereka, tenaga mereka. Mereka yang telah mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Semua tidak akan pernah sia-sia. Karena sesungguhnya apa yang mereka perbuat untuk Tuhan, Tuhan memperhatikan, Tuhan memandangnya sebagai sebuah kebenaran. Dan kami percaya apa yang mereka perbuat tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan upah bagi setiap anak-anak di tempat ini. Kami percaya jemaat-Mu tidak ada satupun yang kekurangan. Kami percaya jemaat-Mu tidak ada satupun yang meminta-minta. Semua diberkati bahkan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat anak-anak-Mu yang sakit kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Yang lemah kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan. Yang susah kami percaya Tuhan sudah memberikan penghiburan. Yang berbeban berat kami percaya Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Pegang erat hidup mereka Tuhan, tuntun mereka, bimbing mereka. Jangan pernah Kau lepaskan setiap anak-anak di tempat ini.
Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan hadir dalam setiap keberadaan mereka. Engkau ada dan selalu ada menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami dengan iman, dengan percaya. Kami yakin Tuhan mendengar dan Tuhan melakukannya. Karena Engkau yang berjanji, maka Engkau yang menepati. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan bekerja sampai menyelesaikan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin kami dan kami akan sebentar akan pulang tinggalkan tempat ini, kembali ke aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Kebaktian sekolah minggu Tuhan berkati dan Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekarang marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, meninggalkan rumah Tuhan ini. Kita terima dan kita bawa berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, terima